selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan tema 5, sub tema 1. Ya, kita akan mempelajari tentang keberagaman wirausaha. Ya, keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Apa sih kewirausahaan itu? Apa wirausaha itu? Ada yang tahu? Oke, nah mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Anak-anak bisa lihat ya di gambar, ada usaha fotokopi, ada usaha potong rambut, ada usaha bengkel. Nah, itu dilakukan oleh orang yang mau berwirausaha. Nah, antar pemilik usaha harus saling menghormati dan menghargai agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan bekerja sama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat, ya. Dan meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ya. Kita akan lihat alur kerjasamanya bagaimana. Nih, Bu Hanum kasih contoh ya. Kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha pembuatan pakaian. Pemilik usaha pembuatan pakaian tentu saja membutuhkan petani kapas untuk menyuplai bahan baku pembuatan pakaian, yaitu kain. Nah, setelah kain itu dapat diperoleh, kemudian dirancang menjadi pakaian. Nah, itu ya alurnya ya. Jadi kalau pemilik usaha itu menjalin kerjasama dengan petani kapas, maka suplai bahan bakunya juga akan lancar. Petani pun nggak repot, nyari-nyari tempat nih untuk nggak lagi karena sudah bekerja sama dengan pemilik usaha pembuatan pakaian. Oke, sekarang identifikasi ya. Menurut kalian, pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan wirausaha pada gambar di samping ini? Nah, ada pengusaha ketoprak, ada pengusaha jus, ada yang jualan bakwan kawi. Ya, kalian pasti tahu ya. Nanti Bu Hanum tunggu diskusinya di meeting kelas. Kita lanjutkan dulu ya. Anak-anak perlu tahu dulu jenis-jenis usaha ya. Jenis-jenis usaha dalam perekonomian masyarakat. Pertanian itu umumnya itu dilakukan di sawah seperti padi, tembakau, teh, kopi, ya banyak lagi ya. Nah, kalau peternakan itu apa sih? Budidaya hewan ya, seperti sapi, kambing, kerbau, ayam ya. Nah, lalu yang berikutnya apa usaha berikutnya? Ada industri. Nah, industri itu kan ada industri motor ya, pembuatan sepatu gitu ya. Tapi ada juga barang dan jasa Bu Hanum, ya, yaitu jasa transportasi. Nah, menawarkan jasa ya. Lalu yang keempat ada perdagangan seperti penyaluran barang. Nah, ini seperti toko, supermarket, ekspor impor. Nah, itu namanya perdagangan. Ada juga yang usaha ekstraktif. Itu apa sih? Ada yang tahu? Ini baru ini ya. Maksudnya jarang kalian mungkin mendengar. Bu Hanum akan menjelaskan. Ekstraktif ini adalah usaha memperoleh benda yang tersedia di alam, seperti pertambangan dan penangkapan ikan. Anak-anak tahu usaha ini, tapi namanya mungkin belum begitu familiar ya. Nah, jangan lupa kalau pertambangan dan penangkapan ikan itu namanya ekstraktif. Nah, tadi ya jenisnya perekonomian masyarakat. Tapi ada juga jenis usaha yang dikelola sendiri atau juga berkelompok seperti koperasi ya. Kalian sudah mempelajari dulu saat kelas 5 ya. Ada koperasi, ada CV, ada PT dan ada firma. Nah,
Oke. Keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat bahwa setiap orang itu mempunyai wirausaha. Tentu saja dia ingin mengembangkan usahanya supaya maju. Ada nggak orang yang mau usaha tapi nggak mau maju? Jarang ya. Tetapi juga harus diimbangi dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Dan ini merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Nah, contohnya adalah orang akan melakukan kegiatan ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi ada juga yang bekerja dengan orang lain. Ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Oleh karena itu, orang yang berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Nah, sikap-sikapnya apa saja? Ya, yang pertama tentu saja saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Ya, tidak boleh iri dengan usaha orang lain. Nah, lalu bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik ya, bukan dengan juga menjelekkan usaha orang lain ya. Nah, lalu melakukan persaingan usaha secara wajar, tidak aneh-aneh ya. Melakukan persaingan, wah kita punya modifikasi apa, inovasi apa gitu ya. Dan pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Dan tidak sungkan meminta bantuan orang lain ketika kita memang membutuhkan pertolongan ya, tidak boleh malu. Nah, dan selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman ya, harus update dong. Oke? Nah, cara menghargainya bagaimana? Nah, tentu saja kita menghargai pekerjaan orang lain. Seperti yang di awal Bu Hanum sampaikan, kita punya keberagaman ekonomi, kita harus menghargainya. Yang kedua, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Ah, kamu cuma jualan sayur, nggak boleh begitu ya. Semuanya itu punya fungsinya, punya manfaatnya. Dan menghormati orang yang sedang bekerja. Jadi kalau orang sedang bekerja ya jangan diganggu dong ya, dia lagi usaha. Dan membiasakan membeli produk-produk lokal yang dalam negeri. Kita nih punya nih ya bahan-bahan produk lokal seperti buah-buahan. Kemarin kalian sudah membuat Aku Cinta Produk Dalam Negeri. Sudah buat kan posternya kemarin. Dan ini membiasakan konsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Enak loh, siapa yang suka durian? Wah, itu enak sekali. Nenas ya. Nah, itu juga. Oke, kita masuk yang terakhir nih, cara menghargai keberagaman ekonomi atau usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menghargai hasil pertanian, perkebunan, peternakan dari usaha petani, karena hasil dari pertanian merupakan jerih payah dari para petani. Tiap hari dia ke sawah ya. Lalu mendirikan wadah perkumpulan para petani, memberikan bantuan pada para petani apabila mengalami kesulitan seperti kekurangan pupuk, kekurangan bibit ya. Lalu juga membantu dalam pemasaran hasil pertanian ya, dari petani baik di dalam maupun keluar, maupun ada yang ekspor ya. Dan ikut membeli produk para petani dengan harga sesuai dengan kualitas produk pertanian tersebut ya. Kalau itu barangnya bagus, kenapa kita tidak beli ya dari petani sendiri? Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di kelas meeting. Dadah.